Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke kompilasi videonya, untuk kita ke pembahasannya ya. Seperti biasa kita putar dulu sebuah lagu yang sangat mencerdaskan sekali kawan. Sebuah lagu yang sangat enak sekali kita dengar dan ini sangat mencerdaskan ya. Saya suka sekali lagu-lagu yang liriknya itu sangat mencerdaskan ya. Seperti karya salah satu akun di TikTok ya, yaitu akun Panji Iksun. Ini keren-keren ya. Teman-teman bisa kunjungi sana. Oke, kita langsung ke lagunya saja ya. Nusantara surganya dunia, tanahnya subur indah alamnya. Pulau Atlantik yang dulu hilang, kini menjelma luas terbentang. Musim kemarau dan musim hujan, dua musim anugerah Tuhan. Sejak dulu menjadi impian, Indonesia menjadi rebutan. Anjing Ba'alwi datang mendekat karena hidupnya miskin melarat. Ke Indonesia menumpang makan, ratusan tahun tak mau pulang. Orang pribumi dipengaruhi dengan mengaku cucunya Nabi, agar pribumi tidak curiga, mencari aman dengan berdusta. Selamatkan tamu tangannya para habaib. Semakin lama makin menjadi banyak pribumi yang dibodohi. Ahli ingin menguasai agar menjadi milik Ba'alwi. 1001 cara ditempuh agar pribumi tunduk dan patuh, merubah paham dalam agama agar pribumi fanatik buta. Betapa jahat para Ba'alwi, merusak sendi dalam agama, merusak organ dalam negara, pribumi jadi budak Ba'alwi. Dan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tari. Ini punya Aulia Tari. Kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tari. Semakin lama makin menjadi banyak pribumi yang dibodohi. Bali ingin menguasai agar menjadi milik Ba'alwi. Anjing Ba'alwi datang mendekat karena hidupnya miskin melarat. Ke Indonesia menumpang makan, ratusan tahun tak mau pulang. Orang pribumi dipengaruhi dengan mengaku cucunya Nabi, agar pribumi tidak curiga, mencari aman dengan berdusta. Semakin lama makin menjadi banyak pribumi yang dibodohi. Ba'alwi ingin menguasai agar menjadi milik Ba'alwi. Oke. Nah, teman-teman ya, saya tidak pernah membayangkan kalau suatu saat ya, mungkin ya sekarang ini ya, bahwa Indonesia dengan populasi warga muslim terbesar sedunia, di mana kemudian Indonesia ini dibangun oleh para leluhur-leluhur kita, dibangun dengan peradaban yang sangat tinggi, saling menghormati sesama, menghargai sesama. Kita terhadap siapapun kita harus menghormati, kita harus menggunakan etika. Jangankan terhadap orang yang sekelas ulama, kepada sesama saja kita ini dari dulu diajari untuk saling menghormati, harus menjunjung tinggi akhlakul karimah, terutama terhadap para kiai, para ulama, para pemangku agama ya. Tetapi kenapa, dan mungkin ini adalah kehendak Allah, seakan-akan Indonesia ini semakin rusak, bangsa ini semakin bobrok
akhlakul karimahnya semakin tidak karuan. Nah, sekarang ini seakan-akan ya banyak orang yang sudah menghinakan para ulama. Orang tidak suka lagi dengan tokoh-tokoh agama. Betapa jahat para ba'alin. Seakan-akannya seperti itu kawan ya. Ini kenapa? Kalau kita melihat perkataan Imam Ghazali, apakah mungkin sesuai ya? Seperti apa yang pernah dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tepatnya di juz 2 ya. Ma fasadatir ra'iyatu illa bi fasadil muluk, wa ma fasadatil muluku illa bi fasadil ulama. Yang artinya tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa, dan tidaklah rusak para penguasa kecuali dengan kerusakan para ulama. Cara ditempuh agar pribumi tunduk dan patuh. Wa fasadur ra'iya bi fasadil muluki wa fasadul muluki bi fasadil ulama. Wa fasadul ulama'i bi istila'i hubbil mali wal jah wa man istaula alaihi hubbud dunya. Jadi kalau kita melihat postingan-postingan teman-teman itu di akun-akun di platform-platform ya, mulai dari platform YouTube, platform TikTok dan juga yang lainnya. Sekarang ini banyak orang menghinakan tentang orang yang kayaknya status ulama, terutama dari kalangan habaib ya. Kenapa sekarang warga muslim ini tidak canggung-canggung lagi untuk membuli, menghina, menghinakan, mengolok-olok orang yang pakai jubah, pakai imamah gede, pakai jubah. Ya karena memang sekarang ini sudah terjadi kerusakan dari kalangan mereka yang mana itu akan berpengaruh terhadap pemerintahan. Kemudian pada puncaknya umat ini akan melihat kebobrokan mereka dan menjadikan masyarakat ini tidak canggung lagi untuk menghinakan, tidak canggung lagi untuk merendahkan. Ini semua karena kerusakan dari orang yang merepresentasikan ulama. Kalau kita melihat orang yang merepresentasikan ulama dari kalangan Ba'alwi ini, kita harus melihat kenyataan ini. Karena mereka ini sudah tidak mengindahkan lagi sebuah ranah keilmuan, sudah tidak menerima sebuah ranah keilmuan, terutama dalam konteks nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diajak untuk kita bermuhasabah, kita meneliti lagi, kita berhati-hati lagi tentang keturunan Rasulullah, mereka tidak mau. Mereka masih nyaman dengan kondisi lama, dengan pengakuan-pengakuan lama. Mereka mungkin khawatir sekali kehilangan privilege-nya sebagai keturunan Rasulullah dengan cucu Nabi. Mereka akan kehilangan segalanya, kehilangan duniawi, kenyamanan duniawi, kehilangan pengikut, kehilangan harta, kehilangan kedudukan. Karena kita melihat motif itu, mereka tidak bisa kita anggap lagi orang yang merepresentasikan ulama, orang yang bisa mencerahkan umat, orang yang bisa dijadikan panutan. Justru kalau kita melihat hal ini dari kacamata penista Rasulullah, justru merekalah masuk terhadap golongan tersebut ya. Golongan orang-orang yang mencangkokkan nasab terhadap nasab Rasulullah. Orang-orang yang mengaku-ngaku bernasab kepada Rasulullah. Orang-orang yang telah diancam oleh Rasulullah sendiri. Maka tidak heran lagi ketika masyarakat ini sekarang sudah frontal. Masyarakat sekarang tidak canggung lagi untuk menghinakan mereka. Ya karena kerusakan berasal dari mereka sendiri. Bagaimana sumber kerusakan itu dari mereka kemudian menjalar ke instansi-instansi, bahkan sekelas PBNU pun tidak bisa lepas dari mereka. Maka jangan salahkan ketika masyarakat akan bertindak dengan cara mereka sendiri. Meninggallah Habib Abu Bakar,
gempar satu kota Aden. Siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Aden tuh ada museum susu, masih ada. Habib Abu Bakar tuh waktu masuk Aden ditantang, kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Bakar tuh terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Karamahnya itu hebatnya. Serah ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi itu susu dari tahun kapan. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Ya orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Gimana mandiin jenazah? Bingung, semua orang bingung gimana. Yang paling bingung si orang kaya ini, saya disuruh mandiin jenazah Abu Bakar, apa nggak salah ini? Tahu-tahu tanya-tanya, teliti-teliti, Abu Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Abu Bakar punya hutang sama satu orang, berapa? 50.000. Oh, saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Abu Bakar mandiin jenazah, bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar
komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib, ya cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen, Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo, tontok se Habib sopo, nak cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun salatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Itu di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya, ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Kami sedang bangun pesantren, sedang membeli tanah apa semua segala macam. Nah, makanya pada malam hari ini coba yang santri angkat tangan. Jadi kelihatan yang bukan santri mana. Yang santri angkat tangan coba. Nah, berarti yang bukan santri yang depan ini. Yang depan ini bukan santri. Yang depan sama di panggung bukan santri ya. Alas. Santri. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun, bahkan dalam penjara. Dan ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Mau lelang. Nah, selain santri yang ada di depan sini sama yang ada di depan mana, siapa yang mau beli ini uangnya buat pondok pesantren. Anak buka mulai 10 juta. Siapa? Minta orang jalan di mobil yang cepat pada. Ini buat pesantren 10 juta. Ada lagi yang lebih? Mahli. Bukan lagi terus. 10 juta. Siapa lagi? Ada? Ada lebih? Nggak ada? Udah? Ya akhir, buat beliau 10 juta. Mudah-mudahan barokah di akhirnya. Masya Allah mendapatkan keberkahan dari dakwah yang selama ini yang pakai pengembangan, insya Allah
beliau ikut mendapatkan keberkahannya. Amin amin. Ya. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan. Ibaratnya Semarang, Allah mau menurunkan sesuatu di Semarang misalnya. Kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung. Karena sudah mubrom. Qadha Allah itu kan sudah apa? Mubrom, pun pasti kan katanya kan. Sudah pasti terjadi. Yang di Ummul Kitab yang di Lauhul Mahfuz kan masih bisa dirubah. Kan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan, diteruskan. Tapi wa indahu Ummul Kitab. Tapi yang di Ummul Kitab tetap harus terjadi. Lah misal Allah, ini sudah di Ummul Kitab. Ya aku sing natai ya Allah. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh, yang masyhur terakhir kali itu Habib niki. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Ini yang terakhir yang masyhur, semua aulia awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya 100 lebih. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Sudah sampai nyon sewu. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan wong sak donya. Malam Rabu baca Hadhrabah Saudat, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Tenang, tenang.